Halo semuanya, aku Bilal Franov, kembali lagi di Oversimplified by Dutify. Hari ini, aku ingin teman-teman keluarin catatan karena kita akan bahas hal yang sangat-sangat relevan di banyak anak 20-an sekarang, yaitu bagaimana kita tetap berkarya dan bisa bertahan lama. Ada 5 mindset yang aku bawa sejak 2017 sampai sekarang yang bikin aku tetap bisa eksis berkarya di dunia kreatif. Dan 5 mindset ini sangat simple yang dimana kamu bisa mulai kerjakan dan eksekusi dari sekarang. Mindset pertama yang aku bawa sejak lama yaitu autentik. Yang pertama, autentik. Kenapa autentik itu penting sekali untuk bisa bikin kita bertahan lama? Karena semua orang gampang sekali untuk duplicate, untuk copy paste. Dunia yang semua orang itu gampang duplicate, kita akan sangat mudah dilupakan oleh industri tempat kita berkarya. Karena semua dari kita tuh sama. Template-nya sama semua. Dengan kita jadi diri sendiri, dengan kita punya specific knowledge yang bisa bikin kita berbeda dengan orang lain, itu yang bisa bikin kita bertahan lama. Aku pernah ngobrol dengan Raditya Dika, dia bilang, yang bisa bikin aku bertahan lama lebih dari 2 dekade yaitu aku adjust dengan berbagai format. Tapi aku being authentic dengan jadi diri aku sendiri. 20 tahun lebih jadi autentik dan menyesuaikan dengan format yang dipakai. Bikin buku, bikin film, bikin podcast, bikin series, bikin digital download, bikin stand-up comedy show. Apapun dibikin terkesan sangat-sangat berhasil karena simpelnya jadi diri sendiri. Dan ketika kita jadi diri sendiri teman-teman, kita sedang tidak berkompetisi dengan orang lain. Kita sedang enjoy menjadi diri kita sendiri. Orang lain akan ngelihat ini kamu sedang bekerja keras padahal kita sedang enjoy bermain game. Dengan menjadi otentik, kita akan terus dicari oleh orang lain. Dengan menjadi otentik, kita akan gampang sekali adjust dengan perubahan zaman. Konteks autentik di sini yaitu kamu nggak harus memaksakan mencuri identitas orang lain. Tuhan menciptakan kita original. Kenapa kita harus mati menjadi KW-nya orang lain? Authenticity ini berarti kita dengan kerendahan hati terus bekerja keras untuk nge-create branding ke diri kita sendiri. Baru kemudian dunia membutuhkan kita untuk memecahkan masalah mereka. Karena apa? Ya karena kita sudah memecahkan masalah kita sendiri. Mungkin jadi otentik aja itu nggak cukup. Yes, kita juga harus jujur. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Simpelnya, jujur dengan diri sendiri yaitu kita punya harga diri ketika melihat diri kita sendiri. Bayangkan kita membuat janji dengan diri kita sendiri tapi sering kita batalkan. Maka kita akan ragu dengan diri kita sendiri. Kita akan krisis identitas. Kita tidak akan mempercaya lagi dengan diri kita sendiri. Jadi, authenticity yang aku maksud di sini itu nggak sekedar branding diri kita keluar, tapi branding diri kita ke diri kita sendiri. Apakah kita orang yang bisa kita percaya dengan diri kita sendiri? Apakah kita orang yang sering melanggar apa yang sudah kita janjikan? Let's say, aku berjanji besok pagi ingin olahraga pagi. Tapi itu hanya sekedar kata ingin. Ketika bangun pagi, besoknya aku langsung scrolling, aku langsung rebahan lagi. Itu aku sudah membatalkan janji dengan diri aku sendiri dan aku kehilangan kepercayaan diri. Karena seberapa sering aku membatalkan dan itu kita tidak otentik, kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu jangan main game status. Mindset yang aku bawa sejak lama. Jangan pernah bermain game status. Kenapa? Karena kalau aku fokus pada statusku, pada jabatanku, aku mengejar kehormatan, aku ingin disanjung, ingin dipuji, maka tidak akan ada endingnya. Fokus bagaimana kita bisa nge-share value. Fokus bagaimana kita bisa menginspirasi banyak orang. Dan itu akan lebih meaningful kehidupan ini. Jadi kalau kita hanya berfokus pada game status, maka akan ada yang dikorbankan. Kita akan terus kalah. Karena akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Dan kalau kita yang menang, ntar pasti ada yang ngalahin kita. Kayak ada orang yang ngejar status untuk ngejar uangnya doang. Tapi mereka lupa bahwa ada hal lebih menarik. Mungkin ada meaningnya, ada dampaknya.
fokus kejar dampaknya, fokus enjoy dengan apapun yang kalian kerjakan sekarang. Selama itu mengcombine kalian punya specific knowledge dan dikombinasikan dengan pain atau problem orang yang ingin orang pecahkan, kalian akan terus dicari. Dan dengan punya mindset itu, aku ngelihat bahwa game status ini bisa merugikan banyak orang. Ada orang yang bikin konten, kejar followers doang. Ada orang yang bikin konten, kejar uangnya doang. Tapi mereka lupa taruh value di antara konten-kontennya, taruh nilai di antara konten-kontennya. Dan cara termudah untuk orang melupakan kita juga di dunia kreatif yaitu dengan mengesampingkan value. Kalau kalian kejar status atau uangnya doang, mungkin kalian akan naik, tapi tidak akan bertahan lama dan tidak punya deep connections dengan audience kalian. Yang ketiga yaitu mindset narasi. Aktivitas fisik yang kita kerjakan, let's say lari pagi, kita nge-gym, kita bekerja 9 to 5 plus kita lembur, itu hanyalah aktivitas biasa. Tapi bagi sebagian orang, kenapa mereka membenci hal-hal tersebut? Karena di kepala mereka itu memang hal-hal yang sangat sulit. Di mindset mereka, narasi yang mereka tanamkan di kepala mereka, itu hal-hal yang mereka benci. Kita membuatnya jadi penderitaan. Benci dan penderitaan. Coba kita belajar untuk mengubah narasinya bahwa lari pagi, mungkin nge-gym, kerja, atau apapun yang kita kerjakan, dalam tanda kutip aktivitas fisik yang kita benci dan kita menganggapnya menderita, kita ubah aja narasinya jadi hal-hal yang memang membentuk karakter kita. Karena memang hanya kita yang bisa ngerjain hal itu, that's why itu ngelatih kita, itu bikin kita jadi lebih kuat, itu bikin kita jadi individu yang lebih berkelas. Kalau kita bisa mengubah narasi seperti itu, maka kita akan jadi individu yang sangat sulit untuk dihentikan. Karena apa? Karena apapun aktivitas fisik yang kita kerjakan, itu ada rewardnya ke kita. Mungkin simple ya, aku hari ini take podcast, ada 2 podcast, terus ada syuting A, syuting B, syuting C, dan aku take ini di malam hari. Secara fisik, aku lelah gitu. Capek juga ya segala macam. Tapi secara mindset dan narasi, aku pikir ini memang bagaimana aku punya kesehatan, bagaimana aku punya waktu, punya privilege untuk bikin studio seperti ini, bikin konten seperti ini. Ya ini adalah narasi aku bahwa aku berkelas, aku bervalue, aku punya kesempatan untuk nge-share ini ke teman-teman yang menonton video ini. Karena simpelnya, narasi di kepala kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita berpikir dan beraksi. Dan orang-orang yang berkelas menurut aku yaitu orang-orang yang apa yang dipikirkan, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan, itu selaras. Dan aku mau teman-teman mencoba untuk melihat apapun yang kalian benci, belajar untuk melihat dari makna yang berbeda. Bisa jadi narasi yang kalian ciptakan di kepala kalian, hal-hal yang kalian benci, yang kalian anggap penderitaan, itu nge-create karakter yang lebih kuat untuk diri kalian pribadi. Tidak ada penyesalan di sana ketika kalian menyadari bahwa waktu yang kita punya sehari ini untuk berkarya, dan ketika kita lihat 5 tahun ke depan, pakai POV 5 tahun ke depan, melihat ke 5 tahun yang ke belakang, thank you sudah serius, thank you sudah berkarya, thank you sudah tidak manja dengan fisik kamu yang mungkin terkesan sangat lelah itu. Tapi kamu kasih waktu untuk pikiran kamu menganalisis bahwa ini kesempatan untuk kita berkembang. Jadi, coba pisahin apapun yang kalian lihat fisik yang sangat berat tadi dengan emosi kalian. Karena bisa jadi itu cuma emosi kalian doang. Tapi sebenarnya tidak secapai yang kalian bayangkan. Kayak David Goggins pernah bilang bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa kapasitas mereka sebenarnya, let's say ketika lari pagi atau ultramaraton, itu lebih besar atau lebih kuat dibandingkan apa yang mereka pikirkan selama ini. Mungkin kita berpikir bahwa oke, aku mungkin potensiku 1-100 cuma 20 doang. Padahal kalau kita beraksi, kalau kita terjun bisa jadi potensi kita di 40, 50, bahkan 90. Yang keempat, mindset bosan. Kenapa bosan? Karena 8 dari 10 orang aku temui, itu mereka tidak bisa lepas dari mendistraksikan diri mereka sendiri. Aku pernah bikin tulisan yang isinya, siapa tahu
ini memang akal-akalan elit global gitu, untuk bikin manusia seperti kita itu mudah terdistraksi. Dimana zaman sekarang, orang-orang itu ketika makan aja, dia sambil nonton video. Dimana orang sekarang tidak ada waktu, even 15 menit untuk diri mereka sendiri, mendengarkan isi kepala mereka sendiri, berdamai dengan rasa bosan itu. Kita ke distract atau kita mendistraksikan, bahkan kita menawarkan diri kepada distraksi bahwa oke, aku butuh kamu musik, aku butuh kamu sosial media, aku butuh kamu scrolling ABCDEFG agar kita bisa melupakan masalah-masalah di hidup kita. Padahal masalah di hidup kita itu tidak akan hilang begitu aja. Dia bisa jadi bermutasi sebentar dan kemudian akan lahir kembali karena kita mencoba untuk menghindari dia gitu. Sehingga banyak orang-orang sekarang aku temui itu tidak bisa lagi meluapkan emosinya, baik itu emosi sedihnya, emosi happy-nya, emosi marahnya, karena sudah sangat flat dengan mereka mendistraksikan diri mereka ke sosial media. Atau apapun yang bikin mereka gampang terdistraksi, yang dimana dalam jangka panjang itu sangat berbahaya bagi otak dan potensi diri kita. Kalau kita tidak pernah nyaman dengan keberadaan kita sendiri di tengah kebosanan, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, maka kita akan sulit untuk nyaman. Ada momen di mana aku berpikir bahwa mindset bosan ini itu merupakan skill yang paling dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Karena kita tahu, ketika kita bisa duduk nyaman, ketika let's say kamu naik transportasi umum, tapi kamu tidak memakai HP, kamu hanya dengan pikiranmu sendiri, maka kamu akan jadi manusia yang sangat langka. Karena semua orang sudah punya akses ke sana. Dan itu yang membuat orang-orang harusnya aware bahwa meditasi, mungkin ibadah dan segala macam, itu bikin kita lebih dekat dengan Sang Pencipta dan isi pikiran kita sendiri. Jadi sempatkan waktu kamu minimal 10 menit, apakah itu journaling atau meditasi atau apapun yang bisa mendekatkan kamu dan mengkonekkan kamu dengan dirimu sendiri. Terkesan sangat klise, tapi itu works di zaman di mana semua orang mudah terdistraksi. Yang kelima, the last but not the least, yaitu mindset jangan terlalu serius. Yang kelima, mindset. Kenapa jangan terlalu serius? Intinya, atau pada akhirnya, kita di dunia ini hanya numpang doang. Banyak drama, kegagalan, kesuksesan, hal-hal yang bikin kita merasa bersalah, itu akan fade away, itu akan lenyap begitu aja ketika kita meninggal. Atau bahkan 2-3 generasi berikutnya itu kadang lupa nama kita. Kecuali kita kayak Socrates, mungkin Albert Einstein, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang berkelas lainnya. Masalahnya, kita tidak sepenting itu di semesta ini. Kita tidak sepenting itu di universe ini. Bahkan di bumi ini, kita tidak sepenting itu. Kalau kamu sekarang punya waktu untuk berkarya, kalau kamu sekarang punya waktu untuk merealisasikan mimpi-mimpi kecil kamu, gak ada salahnya kita mulai sekarang. Karena banyak orang yang kemudian meninggal dalam tanda kutip berakhir dalam penyesalan. Dan mindset jangan terlalu serius ini bikin aku berpikir bahwa kenapa aku harusnya takut banget bikin konten ya? Kenapa aku harus takut ABCDEFG ya? Padahal kita tidak akan bertahan lama lagi di hidup ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, aku mau kalian punya kesempatan yang sangat luar biasa di tahun ini untuk terus berkarya, untuk terus menjadi versi terbaik diri kalian. So, bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang bagaimana nge-create bisnis di dunia kreatif, aku ada bootcamp spesial. Langsung bareng aku dan Ko Agus Leo Halim. Belajar selama 1 hari penuh gimana kita nge-create short form content dan long form content. Gimana ngebangun sistem dan gimana caranya delegasiin dan bangun tim. Hingga gimana caranya bisa monetisasi lebih dari 8 sumber penghasilan. So, sampai jumpa di sana. Terima kasih sudah menonton.